Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Agustina. Hari ini kita masih kuliah online ya teman-teman. Saya akan mempresentasikan mata kuliah konsep dasar bahasa Indonesia yang berjudul Kesusastraan Zaman Modern bersama teman saya yaitu Ibu Siti Maunah. Langsung saja. Yang pertama, Balai Pustaka Angkatan 20-an. Angkatan 20 disebut juga Angkatan Balai Pustaka. Balai Pustaka merupakan nama badan yang didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1908. Badan tersebut sebagai penjelmaan dari Komisi voor de Volkslectuur atau Komisi Bacaan Rakyat. Komisi voor de Volkslectuur dibentuk pada tanggal 14 April 1903. Komisi ini bertugas menyediakan bahan-bahan bacaan bagi rakyat Indonesia pada saat itu. Yang selanjutnya, lahirnya Balai Pustaka sangat menguntungkan kehidupan dan perkembangan sastra di tanah air, baik bidang prosa, puisi, dan drama. Peristiwa-peristiwa sosial kehidupan adat istiadat, kehidupan agama, ataupun peristiwa kehidupan masyarakat lainnya banyak yang direkam dalam buku-buku sastra yang terbit pada masa itu. Yang pertama yaitu roman. Pada ragam karya sastra prosa timbul genre baru, ialah roman yang sebelumnya belum pernah ada. Buku roman pertama Indonesia yang terbitkan oleh Balai Pustaka berjudul Azab dan Sengsara karya Merari Siregar pada tahun 1920. Roman Azab dan Sengsara ini oleh para ahli dianggap sebagai roman pertama lahirnya sastra Indonesia. Isi roman Azab dan Sengsara sudah tidak lagi menceritakan hal-hal yang fantastis dan istana sentris, melainkan lukisan tentang hal-hal yang benar terjadi dalam masyarakat yang diminta perhatian kepada golongan orang tua tentang akibat kawin paksa dan masalah adat. Adapun isi ringkasan roman Azab dan Sengsara sebagai berikut. Cerita yang tak sampai antara kedua anak muda. Karena rintangan orang tua, mereka saling mencintai sejak di bangku sekolah. Tetapi pada akhirnya masing-masing harus kawin dengan orang yang bukan pilihannya sendiri. Pihak pemuda atau Aminuddin terpaksa menerima gadis pilihan orang tuanya, yang akibatnya tak ada kebahagiaan dalam hidupnya. Pihak gadis, Maryamin, terpaksa kawin dengan orang yang tak dicintai, yang berakhir dengan perceraian, dan Maryamin mati muda karena merana. Sesudah itu, tambah membanjirlah buku-buku atau berpuluh-puluh pengarang yang pada umumnya menghasilkan roman yang temanya mengarah-arah Siti Nurbaya. Golongan sastrawan itulah yang dikenal sebagai generasi Balai Pustaka atau Angkatan 20. Genre prosa hasil Angkatan 20 ini mula-mula sebagian besar berupa roman, kemudian muncul pula cerpen dan drama. Yang selanjutnya itu sejarah munculnya periode Angkatan Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa tersebut, terutama terhadap karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Sastra Pujangga Baru adalah sastra intelektual, nasionalistik, dan elitis menjadi bapak sastra modern Indonesia. Pujangga Baru pada mulanya hanyalah nama sebuah majalah bahasa dan sastra yang mulai diterbitkan pada bulan Juli 1933. Nama majalah inilah yang kemudian dipakai untuk menamai segolongan pujangga muda mengambil inisiatif penerbitan majalah itu. Majalah tersebut menjadi media pertemuan para penulis muda. Dalam dada para penulis muda hanya ada satu tekad dan modal, yaitu hasrat yang menyala-nyala atau antusiasme. Pada tahun itu pula diedarkannya prospektus atau edaran tentang pendapat atau pendirian kesusastraan.
Maka terbentuklah perkumpulan sastrawan muda yang menamakan dirinya Pujangga Baru. Pujangga Baru merupakan perjuangan untuk memajukan kesusastraan baru Indonesia sebagai kader kebudayaan bangsa Indonesia yang sesuai dengan jiwa baru bangsa Indonesia. Dengan lahirnya Pujangga Baru dimulailah kesusastraan yang sebenarnya, dan kesusastraan Melayu di bumi Indonesia pun berakhir. Pujangga-pujangganya terdiri atas berbagai suku bangsa yang mempergunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa perjuangan, bahasa untuk melahirkan perasaan dan pikiran menuju cita-cita yang luhur atau kemerdekaan dan kemajuan bangsa. Semangat yang mendorong lahirnya Pujangga Baru ialah perasaan ingin bebas merdeka, tidak terkungkung dalam melahirkan perasaan, kehendak dan pendapat menurut gerak sukma dan masing-masing dan jiwa masing-masing. Karakteristik periode angkatan Pujangga Baru. Pujangga Baru merupakan tempat berkumpulnya sejumlah pengarang yang memiliki keanekaragaman suku bangsa, agama, kepercayaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka mempunyai cita-cita yang sama, yaitu membentuk kebudayaan baru, kebudayaan Indonesia. Dalam memajukan kebudayaan, khususnya sastra Indonesia, para pengarang dan penerima pengaruh secara eksternal seperti terlihat dari karya-karya Sultan Takdir, Ali Shah Bana, J.E. Tengkeng atau Armin Pen. Di samping itu, pengaruh internal juga cukup kuat seperti terlihat dalam karyanya Amir Hamzah dan sejumlah pengarang lainnya. Sebagai akibat dari pengaruh dari luar dan dalam ini, maka terjadi akulturasi budaya, yaitu pergeseran budaya di bidang sastra. Para pengarang dan penyair yang sebelumnya banyak berpikir soal kedaerahan, sejak zaman Pujangga Baru mulai mengarah pada hal-hal bersifat nasional atau universal. Ciri-ciri karya sastra periode angkatan Pujangga Baru meliputi dua aspek, yaitu ciri struktur estetik dan ciri ekstra estetik. Ciri-ciri karya sastra periode angkatan Pujangga Baru meliputi dua aspek, yaitu ciri struktur estetik dan ciri-ciri ekstra estetik. Ciri struktur estetik yaitu bentuknya teratur, rapi, simetris, mempunyai persajakan akhir, banyak menggunakan pola sajak pantun dan syair, meskipun ada pola yang lain. Sebagai besar puisi 4 seuntai, tiap-tiap barisan terdiri atas 2 periodus dan terdiri atas sebuah gatra. Tiap gatranya pada umumnya terdiri atas 2 kata. Pilihan katanya menggunakan kata-kata pujangga. Gaya ekspresinya beraliran romantik. Gaya sajak Pujangga Baru diafan atau polos, tidak mempergunakan kata-kata kiasan yang bermakna ganda. Kata-katanya selebral, hubungan kalimat-kalimatnya jelas. Yang selanjutnya yaitu ciri struktur ekstra estetik. Masalahnya bersangkut paut dengan kehidupan masyarakat kota seperti masalah percintaan, masalah individu manusia, dan sebagainya. Ide nasionalisme dan cita-cita kebangsaan banyak mengisi sajak-sajak Pujangga Baru. Ide keagamaan menonjol, curahan perasaan atau curahan jiwa tampak kuat, yaitu kegembiraan, kesedihan, kekecewaan, dan sebagainya. Sifat didaktis masih tampak kuat. Dengan demikian, karya sastra Pujangga Baru memiliki karakteristik yang berbeda dengan Balai Pustaka. Adapun perbedaan antara karya sastra Pujangga Baru dan Balai Pustaka dapat dilihat di bawah ini. Balai Pustaka yaitu belum mempunyai cita-cita yang didukung bersama, hanya membuat buku bacaan. Sedangkan Pujangga Baru sudah ada cita-cita yang didukung bersama. Yang kedua, belum ada bentuk esai dan pembagian puisi. Sedangkan Pujangga Baru sudah ada bentuk esai, sonata, dan prosa lirik. Yang ketiga, belum ada bentuk drama. Sedangkan Pujangga Baru sudah ada bentuk drama. Yang kalau Balai Pustaka itu berbahasa Melayu, Pujangga Baru itu berbahasa Indonesia. Yang selanjutnya, Balai Pustaka itu belum bermutu sastra.
Kalau pujangga baru bermutu sastra. Yang selanjutnya, Balai Pustaka itu didirikan oleh Belanda, sedangkan pujangga baru didirikan oleh bangsa Indonesia. Yang ketujuh, Balai Pustaka itu dipimpin oleh orang Belanda, sedangkan pujangga baru dipimpin oleh orang Indonesia dan diilhami oleh Angkatan 80 di negara Belanda. Tokoh periode Angkatan Pujangga Baru ada syair yang cukup kuat pada masa ini, misalnya Sanusi Pens, Tatengkeng, Sultan Takdir Ali Syahbana, dan Asmara Hadi. Berikut ini adalah penyair-penyair Angkatan Pujangga Baru. Ada Amir Hamzah, Sultan Takdir Ali Syahbana, C.E. Tatengkeng, Hamidah Armijin, Pen I Gusti Nyoman Pututis, Na Suman, M.R. Dayoh, Asmar Hadi, Ahasimi, Abdul Muiz, Sanusi Pen, Muhammad Yamin, Rustam Effendi, dan Kartami Harja. Selanjutnya yaitu sejarah lahirnya Angkatan 45. Nama Angkatan 45 sendiri dimunculkan oleh Rosihan Anwar pertama kali pada lembar kebudayaan Gelanggang. Sejak itu penamaannya disebut Rosihan Anwar diakui dan disepakati banyak kalangan sebagai nama Angkatan Sastra periode 40-an. Angkatan 1945 memperoleh saluran resmi melalui penerbitan majalah kebudayaan Gema Suasana Januari 1948. Majalah ini diasuh oleh dewan redaksi yang terdiri dari Asrul Sani, Hairil Anwar, Mohtar Abin, Ifal Abin, dan Baharudin. Majalah ini dicetak dan diterbitkan oleh percetakan Belanda, Opbouw atau Pembangun. Dalam konfrontasi dengan Belanda, mereka kemudian pindah ke Gelanggang, sebuah suplemen kebudayaan dari jurnal mingguan. Siasat yang muncul pertama kali pada Februari 1948 dengan redaktur Hairil Anwar dan Ida Nasution. Di suplemen inilah mereka kemudian menerbitkan Kredo Angkatan 45 yang dikenal luas dengan nama Surat Kepercayaan Gelanggang. Karakteristik karya Angkatan 45. Yang pertama, bercorak lebih realistis dibanding karya Angkatan Pujangga Baru yang romantik idealistik. Pengalaman hidup dan gejolak sosial, politik, budaya mewarnai karya sastra Angkatan 45. Bahasanya lugas, hidup, dan berjiwa serta bernilai sastra. Sastrawannya lebih berjiwa patriotik, bergaya ekspresi dan revolusioner, bertujuan universal nasionalis, bersifat praktis, dan sikap sastrawannya tidak berteriak tetapi melaksanakan. Konsep estetik Angkatan 45. Konsep estetik Angkatan 45 tergambar dalam Surat Kepercayaan Gelanggang. Dengan Surat Kepercayaan Gelanggang inilah para penyair Angkatan 45 mendefinisikan diri dan konsep estetik budayanya. Pendefinisian ini dilakukan sastrawan Angkatan 45 lewat pemisahan diri dan kritis keras terhadap generasi sastra sebelumnya, khususnya kritik dan pemisahan diri dengan visi budaya yang didekatkan Sultan Takdir Ali Syahbana. Yang menjadi fokus pemisahan diri di sini adalah para ideologi yang digunakan serta orientasi budaya. Pemisahan konsep sastra dan visi inilah yang kemudian dijadikan banyak pengamat sastra sebagai ciri utama Angkatan 45 dibanding angkatan sebelumnya. H.P. Jasin dalam banyak tulisan mengemukakan terhadap pemisahan yang tegas antara konsepsi sastrawan Pujangga Baru dengan konsepsi sastrawan generasi 45. Andai ini pula lah yang dianut dan dipercayai banyak sastrawan Angkatan 45. Pada periode Angkatan 45 berkembang jenis-jenis sastra puisi, cerita pendek, novel, dan drama. Ada beberapa ciri struktur estetik Angkatan 45 baik pada karya sastra puisi maupun prosa. Pada karya sastra puisi, ciri struktur estetiknya yaitu yang pertama, puisinya bebas, tidak terikat pada pembagian bait, jumlah baris, dan persajakan. Kedua, gaya alirannya ekspresionalisme dan realisme. Ketiga, pilihan kata atau diksi untuk mencerminkan pengalaman batin yang dalam untuk intensitas arti. Ketiga, bahasa
pesannya dominan, metafosa, dan simbolik. Kata frasa dan kalimatnya ambigu sehingga multitafsir. Keempat, gaya sajaknya prismatis dengan kata-kata yang ambigu dan simbolik, hubungan baris-baris dan kalimat-kalimat implisit. Kelima, gaya pernyataan pikirannya berkembang yang nantinya menjadi gaya sloganis. Keenam, gaya ironi dan sinisme menonjol. Pada karya sastra prosa, ciri struktur estetiknya adalah bentuk alur sorot balik, walaupun ada juga alur lurus digresi hindari sehingga alurnya padat. Pada penokohan, analisis fisik tidak dipentingkan, yang ditonjolkan analisis kejiwaan, tetapi tidak dengan analisis langsung, melainkan dengan cara dramatik melalui arus kesadaran dan percakapan antara tokoh. Banyak menggunakan gaya ironi dan sinisme. Gaya realisme dan naturalisme menggambarkan kehidupan sewajarnya secara mimetik. Inilah ciri struktur estetik dari karya sastra puisi dan prosa angkatan 45 yang membuat karya sastra angkatan 45 menjadi karya sastra yang fenomenal dalam sejarah sastra Indonesia. Para sastrawan angkatan 45 yaitu 1. Chairil Anwar, Idrus Asrul Sani, Sitor Situmorang, Muhammad Ali, Toto Sudarso, Bahtiar. Selanjutnya yaitu fenomena karya angkatan 45. Dalam menuangkan karyanya, Chairil Anwar menggunakan bahasa Indonesia yang terbebas dari pola bahasa Melayu. Ia menciptakan bahasa yang lebih demokratis. Sebagai contoh, ia tidak lagi menyatakan beta seperti pada puisi salah satu penyair pujangga baru, tetapi menyebut dirinya aku. Hal ini dapat kita lihat dalam sajak Aku yang benar-benar bercorak baru. Meski puisinya banyak diilhami puisi asing, namun puisi-puisinya memiliki gaya khas yang hanya dimiliki oleh Chairil Anwar. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Silahkan teman-teman, barangkali ada yang mau menyanggah atau menanyakan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.